Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di Mama Saka Channel. Kali ini Mama Saka mau ngajak kalian jalan-jalan virtual ke salah satu destinasi wisata anak yang lokasinya nggak jauh dari Jakarta, yaitu Oceanarium BXC. Untuk harga tiket dan ada apa aja di dalam, semua aku jelasin di video ini ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa langsung subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Yuk tonton terus videonya, happy watching! Oceanarium BXC ini lokasinya ada di Bintaro Jaya Exchange Mall 2, lantai B1 dan B2. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di weekday. Kalau di weekend dan hari libur nasional, ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Untuk pembelian tiketnya, kalian bisa langsung beli di tempat atau beli melalui online. Kemarin aku datang di weekend dan belinya go show. Walaupun rame, tapi antrian pembelian tiketnya itu nggak panjang. Untuk di sebelah kanan ini pembelian langsung dengan pembayaran melalui kartu debit ataupun kredit, dan di samping kiri ini untuk cetak tiket yang udah melakukan pembelian melalui online melalui Traveloka atau tiket.com. Sedangkan di sebelah sini kalau kalian mau beli langsung go show dengan pembayaran QRIS, caranya langsung aja nanti scan barcode sesuai panduan ini ya. Harga tiket per orang di weekday yaitu 155.000 dan di weekend atau hari libur nasional yaitu 180.000. Untuk harga tiket grup biayanya lebih murah ya. Anak-anak yang udah di atas 2 tahun bayarnya sama seperti orang dewasa. Untuk anak usia di bawah 2 tahun dan lansia di atas 70 tahun tidak dikenakan biaya. Untuk masuk ke sini kalian itu nggak diperbolehkan bawa makanan atau minuman dari luar. Tapi kalau untuk botol minuman anak-anak masih boleh. Jadi kalau mau masuk ke sini jangan lupa makan dulu ya. Karena begitu kalian udah masuk, kalian itu nggak diperbolehkan untuk keluar masuk lagi. Tapi durasi di dalam sini bebas sepuasnya. Nah, begitu masuk ada pantulan gambar proyektor yang berasa kayak lagi di pinggir pantai. Abang Saka sampai happy banget karena ada kepiting yang jalan-jalan kayak gini, dan kalau disentuh mereka tuh kayak auto kabur gitu teman-teman, jadi berasa kayak real gitu ya. Zona yang pertama kita akan masuk ke zona hide and seek. Di sini pencahayaannya itu redup seperti di bawah laut. Di zona ini kita akan disuguhkan dengan berbagai macam pemandangan biota laut di dalam akuarium, dilengkapi juga dengan keterangan jenis biota laut dan fakta uniknya, jadi sekaligus bisa mengedukasi anak-anak belajar mengenal seputar kehidupan laut. Zona berikutnya yaitu ada zona kuda laut, sama seperti sebelumnya. Di sini banyak akuarium juga yang isinya semua kuda laut. Oh ya, di dalam Oceanarium BXC ini kalian itu nggak diperbolehkan memakai flash cahaya handphone ya, karena dapat mengganggu kenyamanan hewan-hewannya. Zona berikutnya ada zona exotic fish, ada biota laut yang unik dan cantik-cantik banget. Oh ya, buat kalian yang mau kesini dan mau lihat aktivitas animal feedingnya, ini aku kasih lihat jadwalnya ya. Aku saranin sih kalian kesini di siang menuju sore hari sebelum jam 3 sore biar bisa dapet semua pertunjukannya. Kita masuk ke zona schooling fish. Di sini ada akuarium yang super besar dan melingkar kayak gini. Ikannya ada ikan bandeng. Jadi schooling fish itu ikan yang berkelompok berenang ke arah yang sama bersamaan. Lalu kita masuk ke zona shark pad, dimana di dalam sini ada kayak layar gambar dari pantulan proyektor, seakan-akan kita tuh lagi di dasar laut dan nanti bakal ketemu hiunya teman-teman di gambarnya. Lantainya ini lantai kaca, yang di bawahnya itu kita bisa lihat banyak ikan hiu dan ikan laut lainnya. Boleh diinjak sih, tapi agak ngeri gimana gitu ya teman-teman. Gimana? Kalian berani nggak? Nah, di sini juga ada akuarium yang isinya baby shark kayak gini, tapi jangan dipegang ya. Sekarang kita memasuki zona Raja Ampat yang mencakup 2 lantai. Ini di bagian atasnya. Di sebelah kiri itu ada akuarium yang tinggi banget yang isinya ikan dan biota laut seperti di Raja Ampat. Biota lautnya tuh unik dan cantik-cantik banget. Akuarium ini juga bisa kalian lihat dari lantai bawah. Ada tempat duduk di depannya buat kalian yang mau menikmati pemandangan akuarium ini. Dan di sebelah kanan ada tembok pantulan proyektor lagi dengan gambar visual seperti di Raja Ampat dari sisi atas permukaan laut.
Next, buat kalian yang mau menikmati botur, letaknya tuh ada di sini, tersedia di jam 11 siang sampai jam 5 sore. Biaya masuknya per orang yaitu 75.000 di weekday dan dikenakan 100.000 di weekend. Ketentuannya itu anak di bawah 2 tahun dan di atas 70 tahun nggak bisa masuk ya. Dan di sini tidak diizinkan memakai kamera profesional. Nah, ini setelah bayar, aku langsung aja masuk ke areanya. Mereka akan double recheck apakah kita udah bayar atau belum. Kalau udah, kita akan diarahkan ke ruang tunggunya dulu jika masih di dalam antrian. Kalau udah begitu giliran kita, langsung kita diarahkan masuk ke dalam areanya. Karena ada yang nggak bisa ikut, jadi kali ini aku sama Abang Saka aja yang masuk. Dan ini dia penampakan areanya. Nanti tuh kita bakal muterin si area atas akuariumnya 1 kali putaran. Dan sebelum naik kita juga akan memakai life vest. Untuk anak-anak juga ada life vest ukuran kecilnya kayak gini. Teman-teman, sekarang abang mau naik perahu. Kalau udah pakai life vest, kita bisa langsung naik ke perahunya. Ini perahunya untuk kapasitas 10 orang, tapi kita nggak harus nunggu sampai 10 orang sih. Jadi antrinya juga cepat. Di bagian tengah tuh ada kaca bening, jadi kita bisa lihat biota laut ke dalam akuariumnya. Dan di pinggirannya ada pegangannya ya, jadi aman untuk anak-anak. Tapi tetap ya, kalau kalian bawa anak-anak jangan lupa tetap harus diawasi. Kalian lihat kan, banyak banget ikan yang kelihatan dari kaca bening. Kapalnya ini jalannya pelan-pelan sambil kita menikmati pemandangan biota laut di bawah. Pemandunya itu juga akan menjelaskan mengenai seputaran biota-biota laut di Oceanarium BXC ini. Dapat melihat ikan hiu hitam atau black nutrition. Dimana ikan hiu jenis-jenis biasanya ditemukan ikan nokturnal, oleh karena itu akan jauh lebih aktif pada malam hari atau pada saat pemberian makan berlangsung saja. Dengan ikan lainnya, mereka harus melewati proses karantina terlebih dahulu. Kira-kira boleh untuk sebelah kiri dengan kualitas air dan lingkungan baru yang ada di akuarium ini. Dan biasanya proses karantina akan berlangsung selama 2 minggu atau akan di sini juga kita bisa ikut ngasih makan ikan juga. Buat yang anaknya mau kasih makan ikan, jangan lupa tetap hati-hati dan diawasi ya. nanti akan diberi makan secara terpisah oleh profesional diver. Ini adalah kolam perawatan bagi biota yang sakit atau tidak mau makan. Biasanya ikan-ikan yang sedang sakit atau tidak mau makan akan kita pindahkan ke dalam karantina. Dan sedangkan ruangan di belakang sana adalah ruangan food and preparation. Tempat kita mencapai semua kebutuhan makanan dan juga vitamin untuk seluruh biota-biota yang ada di BXC. Nah, karena boturnya udah kelar, di sini aku mau sekalian gantiin popok adek sama nyusuin adek. Karena nursery roomnya cuman ada di sini, jadi buat busui nggak usah khawatir kalau mau menyusui si kecil atau ganti popok si kecil di sini. Di dalam sini ada changing table, sofa untuk menyusui dan wastafel. Next, kita langsung jalan lagi ke zona rainforest. Oh ya, kalau kalian kebingungan cari zona-zonanya, kalian bisa lihat map di sini ya. Jadi di dalam zona rainforest ini temanya adalah hutan hujan di Kalimantan. Di sini ada berbagai reptil kayak ular, ada kura-kura, ada iguana, dan masih banyak lagi jenis reptil lainnya. Di dalam sini juga ada boothnya Hop Hop. Jadi kalau kalian haus pengen jajan di sini bisa banget ya. Dan suasana di zona rainforest ini dilengkapi dengan suara-suara seperti di hutan. Masih di zona yang sama, di sini juga ada banyak ikan. Sekarang aku mau kasih lihat animal feeding archer fish-nya di jam 3 sore. Ikannya tuh yang kayak gini, tapi di dalam kolamnya juga ada kepiting yang bentuknya unik banget kayak gini. Aku tuh sampai bingung ya, ini kepiting matanya di mana ya teman-teman? Kalau udah jatuh kayak gini dia kayak kesusahan gitu balikin badannya sendiri. Tapi ternyata dia bisa juga loh balikinnya. Nah, archer fish feedingnya udah dimulai, jadi makanannya itu udang ya, yang akan ditempelin di bulatan papannya. Nanti si ikannya itu akan menembak dengan menyemburkan air untuk ngejatohin makanannya ke bawah. Mereka bersemangat sekali. Mereka
mampu menyemburkan air dari dalam mulutnya, Pittsburgher bisa lihat pakannya jatuh terbang di bawah. Dan mereka satu persatu langsung melahap pakan yang diberikan oleh kakak Resmi Pittsburgher. Wah, bisa dilihat satu persatu makanannya jatuh. Berikutnya ada otters feeding time di jam 4 sore. Menurutku kalian harus nonton sih semua animal feeding di sini. Jangan sampai telat karena biasanya sebelum feeding time dimulai, ini pengunjung lain tuh udah kayak standby nungguin berdiri di depan akuariumnya. Jadi sayang aja kalau kalian ngelewatin sesi ini. Ini pun aku dapet barisan di belakang-belakang. Kalau kalian berdiri di depan, kalian bakal ngeliat si ottersnya ini sampai berenang-berenang masuk ke air buat ngincar makanannya yang dilempar. Jadi gemes banget deh pokoknya. Setelah itu kalian akan melihat kolam touch pool. Jadi kalian itu bisa pegang biota laut yang ada di kolam ini dengan syarat kalian itu harus cuci tangan dulu sampai bersih sebelum memegang biota lautnya. Di depannya ada kolam ikan koi dan di sini juga ada playground, mini playground sih ya. Mungkin buat anak-anak yang udah mulai bosen bisa main di sini. Dan di depannya ada stand buat kalian yang mau beli makanan cemilan karena di sini makanannya bukan makanan berat ya. Cuman ada popcorn dan kentang. Lanjut, kalau ini adalah zona King River, ada ikan yang gede-gede kayak gini. Dan di sini juga ada ikan piranha. Ini aku lagi lihat feeding time-nya Arapaima di jam 5 sore. Lalu di sini tuh ada Kelana Kaya. Masuk ke sini tuh dikenakan biaya lagi sebesar 25.000 di weekday dan 30.000 di weekend per orangnya. Jadi ini tuh adalah immersive experience room. Di dalamnya tuh warna-warni glow in the dark gitu. Instagramable. Jadi kalau kalian mau foto-foto, kalian bisa coba masuk ke sini. Dan ada layar yang kalau disentuh tuh kayak ngeluarin grafis kayak gini teman-teman. Ruangannya sebenarnya emang nggak terlalu besar sih. Tapi kalau kalian penasaran dan mau ambil spot-spot foto yang bagus-bagus, kalian bisa coba aja masuk ke sini ya. Di sini kalian juga bisa add-on fast hand painting. Jadi warnanya nanti bakal glow in the dark juga di beberapa spot di Oceanarium BXC ini. Jalan lagi, kita sekarang masuk ke zona jellyfish atau ubur-ubur yang cantik-cantik banget di akuariumnya. Ada lampu kelap-kelip, ubur-ubur juga di bagian atas. Terus di depan kalian, ini kalian akan lihat signboard ya, di mana ke kiri itu adalah toilet dan musola buat kalian yang mau sholat. Terus di bagian tengah ini ada akuarium besar dan banyak tempat duduk kalau kalian mau beristirahat. Zona berikutnya yaitu zona Raja Ampat seperti di lantai atas tadi. Yang ini adalah versi lantai bawahnya. Ikan-ikannya tuh emang cantik-cantik banget. Jadi kebayang betapa indahnya biota laut di lautan Raja Ampat ini. Ada tempat duduk di depannya dan ini aku lagi nyaksiin feeding time di jam 4 sore lewat 15 menit. Kayaknya di sini tuh ikannya udah hafal gitu ya teman-teman. Kalau mau dikasih makan tuh begitu penyelamnya turun, ini ikannya tuh otomatis ngerubungin si penyelamnya. Akuarium ini memiliki ketinggian atau kedalaman 7 meter 50 cm dan hanya ada di Indonesia, hanya ada di BXC di Siventure. Bagus banget ya teman-teman. Di akhir sesi feeding time ini ada kuisnya. Waktu itu Abang Saka maju dan bisa jawab pertanyaannya, jadi dikasih souvenir. Setelah feeding time di zona Raja Ampat, kita lanjut ke si tunnelnya. Ini spot favorit buat foto-foto karena emang bagus banget, terang dan luas. Jadi menurutku ini lebarnya emang lebih lebar ya daripada yang di SeaWorld. Kalian juga bisa duduk-duduk di pinggiran kacanya. Anak-anak pasti bakal happy banget.
Next, kita jalan lagi setelah melewati si tunnel. Di sini ada si teater. Ini tempat duduknya lebih luas untuk menikmati atraksi di akuarium depannya ini. Sebenarnya di sini tuh juga ada kayak mermaid show, tapi setauku cuman kayak pas event tertentu aja sih. Gak setiap hari. Kebetulan waktu aku kesana tuh jadinya cuman seperti feeding show aja kayak sebelumnya di pertunjukan Raja Ampat tadi. Bedanya ikan di sini tuh emang ikan-ikan yang lebih besar. Ada ikan hiu, ada ikan pari, ada penyu, dan ikan lainnya. Tapi ya seru juga sih, menarik buat anak-anak. Nah, perjalanan kita berakhir di sini. Ini adalah zona Yellow Submarine. Sebenarnya masih banyak sih ya biota laut yang mungkin aku nggak masukin ke video ini, tapi mudah-mudahan ada bayangan ya setelah nonton video ini. Kalau kalian mau belanja-belanja, kalian bisa belanja di souvenir shopnya ini. Oke deh, kayaknya segitu aja dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.